Assalamualaikum, apa kabar sahabat anggrek? Welcome to my channel Lydia Orchid and Plant. Sahabat anggrek, video kali ini tentang anggrek spesies dari Papua yang khusus didatangkan langsung dari Papua. Mau tahu keseruannya seperti apa? Silakan simak video ini sampai tuntas ya. Ini paketannya panjang, ada 1 meter lebih. Sempat ketindih-tindih dalam pengirimannya. Mudah-mudahan di dalamnya anggreknya baik-baik saja, tidak ada yang patah-patah karena memang ditindih-tindih. Itulah resikonya kalau kita memakai pengiriman. Proses pengiriman barang cukup cepat, 2 hari sudah sampai. Ini ada surat, sepertinya ini sertifikat anggrek. Anggreknya panjang sekali, dibungkus rapi. Sahabat anggrek, anggrek spesies Papua ini adalah anggrek hutan yang dilindungi dan dibudidayakan. Dia termasuk tumbuhan konservasi. Makanya pembudidaya anggrek Papua ini di Papua itu tidak banyak. Nah, ini ada 6 jenis anggrek Papua. Apa saja anggreknya? Sebelumnya silakan like, subscribe, komen, serta bunyikan loncengnya. Alhamdulillah anggreknya tidak ada yang patah ataupun rusak. Kondisinya semua dalam keadaan baik. Sahabat anggrek, anggrek Papua termasuk anggrek yang tidak manja untuk perawatannya, mudah beradaptasi dan berbunga musiman. Biasanya di awal musim hujan, anggrek ini berbunga. Yang penting anggrek ini terkena sinar matahari cukup. Nah, bagi sahabat anggrek yang ingin memiliki anggrek Papua, nanti akan saya sertakan nama dan nomor telepon pedagang anggrek di kolom deskripsi. Anggreknya ada buahnya, bunganya. Bisa jadi bibit nanti kalau buahnya ini sudah matang. Dendrobium discolor yang plannya besar. Wow, saya dapat yang berbunga. Inilah penampakan kelima anggrek spesies Papua. Ini datangnya sudah menjelang sore. Semua anggrek terlihat sehat dan segar. Pengirimannya cukup baik. Anggreknya tidak ada yang patah ataupun rusak. Ini adalah surat karantina dan sertifikat anggrek.
Jadi kalau anggrek keluar dari Papua itu harus dalam kondisi sehat dan tidak ada hama sama sekali. Maka setelah dia dinyatakan anggrek itu sehat, diberikanlah sertifikat anggrek ini agar bisa keluar dari Papua. Karena anggrek ini dari perjalanan jauh dan kondisinya yang berbeda, maka langkah awal untuk menyelamatkan anggrek ini adalah saya rendam dengan antrakol dan vitamin B1 yang direndam kurang lebih 1 jam. 4 liter air itu 1 sendok makan vitamin B1 dan setengah sendok antrakol. Karena hari sudah sore dan saya belum menyiapkan media tanam ke semua anggrek ini, maka untuk menyelamatkan anggrek ini agar tidak stres, maka saya balut anggrek ini dengan moss hitam. Dan untuk sementara karena saya belum ada waktu ke depan ini untuk menanamnya, bisa 2 hari, 3 hari atau 5 hari mungkin saya baru bisa menanam. Jadi untuk sementara waktu anggrek ini saya balut dulu dengan moss hitam. Ini anggrek Dendrobium trilamelatum yang bunganya kemeruyuk, banyak, wangi dan suka panas. Dendrobium similiae ini disebut juga anggrek nanas. Kenapa disebut anggrek nanas? Ya karena bunganya itu menyerupai nanas. Keunikan anggrek ini tumbuh bunga pada batang yang tidak berdaun atau batang yang gundul. Anggrek bawang Papua, Chanelly culatum, disebut anggrek bawang karena daunnya itu menyerupai daun bawang. Dendrobium antenatum, ini nama lainnya Dendrobium albertisi. Ini merupakan anggrek spatulata yang rajin berbunga, yang jumlahnya bunganya itu banyak. Nah, ini juga anggrek yang suka panas. Antenatum ini ada 2 plant, 1 plantnya itu dapat bonus. Dendrobium midi dikenal sebagai anggrek tanduk biru yang termasuk anggrek epipit. Anggrek ini spesies dari Papua, terkenal karena memiliki pesona yang khas. Anggrek ini pun sudah banyak disilangkan dengan anggrek hibrida lainnya. Dendrobium discolor
Ini anggrek yang plannya paling besar. Ya, ini memang asli dari jungle Papua, maka daunnya pada kotor, batangnya juga kotor, tidak apa-apa, bisa dibersihkan. Alhamdulillah saya dapat discolor ini, plantnya masih berbunga. Sudah lumayan bersih daun dan batangnya dari kotoran yang melekat di daun dan batang. Ini penampakan anggrek setelah dibalut dengan moss hitam, terlihat sehat dan segar. Ini hanya untuk sementara waktu sampai siap nanti ditanam di media. 5 hari kemudian baru saya punya waktu untuk menanam anggrek. Nih potnya besar untuk discolor dengan media arang dan pakis caca. Masukkan arang dan pakis, tidak usah terlalu banyak. Pot besar ini untuk menanam discolor yang berbatang besar dan panjangnya ada 1 meter lebih. Lihat akarnya, ada akarnya baru tumbuh. Ketika dimasukkan, sebagian batangnya masuk, makanya perlu pot yang besar. Lalu masukkan arang dan pakis. Arang pakis tidak usah terlalu banyak, cukup menutupi sebagian akar. Jangan sampai batangnya itu tertutup penuh oleh media, karena batangnya masih belum kokoh, masih goyang, maka kita ikat dengan sebatang bambu, diikatkan ke batang anggrek biar anggreknya itu tidak goyang-goyang. Dendrobium antenatum ini ada 2 plant, 1 plant akan saya tanam di pot, 1 plant lagi akan saya tempelkan di papan pakis. Nah, ini potnya, masukkan medianya arang dan pakis caca, masukkan anggreknya. Medianya jangan terlalu banyak, hanya menutupi sebagian akar saja, agar akarnya bisa bernafas dengan baik dan cepat tumbuh tunas baru. Masukkan arang ke sekeliling batang agar batang bisa berdiri dengan kokoh. Anggrek antenatum ini terlihat banyak tangkai bekas bunga. Nah, ini menandakan bahwa anggrek ini adalah anggrek sudah dewasa dan rajin berbunga. Nah, tangkai bekas bunga ini kita potong agar nutrisi pada anggrek itu tidak terserap pada tangkai bekas bunga. Antenatum yang 1 akan saya tempelkan pada papan pakis yang sudah direndam terlebih dahulu dengan antrakol. Kemudian anggrek dibalut dengan moss hitam. Setelah itu kita lilit dengan kawat halus. Jika tidak ada kawat, bisa diikat dengan tali.
Agar batang anggrek tidak terlalu menempel pada papan pakis, bisa kita beri arang, kita ganjal. Beri kawat pada papan pakis agar anggrek bisa digantung. Sebagian anggrek bawang saya tempelkan juga di papan pakis dan sebagian lagi ditanam di pot. Beginilah penampakan setelah ke-6 jenis anggrek spesies Papua ini ditanam di pot maupun di papan pakis. Masih terlihat sehat, segar. Semoga cepat berbunga dan tumbuh dengan subur. Setelah 5 hari, pada anggrek bawang itu terlihat tumbuh calon bunga dan calon tunas baru. Ini luar biasa, anggreknya pertumbuhannya bagus, subur. Oke sahabat anggrek, sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih untuk like, subscribe, komen, dan bunyi loncengnya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam sehat dan happy selalu. Semoga bermanfaat.